Saya belum pernah keluarkan SK buat Saifuddin Ibrahim sebagai seorang pendeta. Saya setuju dengan pengajaran Pastor Joshua Tewu. Saya juga mengatakan bahwa Allah itu Esa, Tuhan itu Esa, cuman satu saja, ya, Tritunggal salah. Ya, itu Anda katakan itu di persekutuan tali kasih loh. Banyak orang-orang dengar itu. Ya, Anda katakan itu. Istrimu juga dengar kok itu. Ya, tapi kemudian Anda bilang begini, cuma ini nggak boleh terekspos ya, karena kalau orang tahu Saifuddin Ibrahim sama ajaran dia dengan Joshua Tewu, nanti nggak ada yang undang saya lagi. Terus gimana dong donasinya untuk pembangunan ini dan seterusnya dan seterusnya. Orientasimu duit dari dulu, bahkan kau berantem di depan orang-orang tali kasih karena uang dengan istrimu dan seterusnya. Tapi sudahlah, itu urusan pribadimu. Nah, kepada Saifuddin Ibrahim, saya tidak tahu setan apa yang merasukimu sampai kamu membabi buta. Jangankan kebenaran firman Tuhan, adat istiadat aja mau dibilang orang berbudaya, nggak usah bicara bertuhan dulu. Kamu sudah tidak tunjukkan dalam video itu loh. Jadi itu kamu nyerang watak saya. Hah? JT hati-hati loh. Ya. Kamu dilihat betul-betul tidak beradat sama sekali, tidak berbudaya. Nggak pantas kalau mau bicara rohaniawan. Saya orang jujur. Seorang rohaniawan, apalagi mengaku dirinya pendeta, mestinya dia melampaui kehidupan seorang budayawan, seorang yang bermoral dalam tataran sebagai orang yang tahu adat, tahu budaya, tahu etika. Joshua Tewu. Saya sudah menahan diri untuk tidak berbicara tentang kamu. Ya, kamu ngomong tentang etika, tentang budi pekerti, tentang kekudusan. Kamu kudus. Saifuddin Ibrahim, saya lindungi lagi beliau. Saya selalu berbuat baik. Demi saya membela Saifuddin Ibrahim dalam banyak hal, saudara-saudara. Boleh dikata, aduh, orang tahu saya sama-sama Saifuddin Ibrahim. Saya ini telah menunjukkan persahabatan yang luar biasa. Bayangkan, lama sekali saya menyimpan rahasia ini dengan kamu, pada kamu. Kita adu kecerdasan, kita adu kependetaan. Walaupun tidak ada yang mempendetakan saya. Ya, Anda mengaku pendeta. Banyak orang tanya, pendetanya dari mana Pak Joshua? Ya, banyak orang bilang, apakah Pak Gilbert pernah tahbiskan dia jadi pendeta? Oh, tanya sama Pak Gilbert. Setahu saya, Pak Gilbert tidak punya hak mentahbiskan orang jadi pendeta. Setahu saya tidak pernah GBI, Gereja Bethel Indonesia, sebagai sebuah sinode resmi yang mengayomi Gilbert Lumoendong juga dengan Glow Fellowship Center-nya itu tidak pernah mentahbiskan yang namanya Saifuddin Ibrahim. Saudara-saudara, nggak pernah. Terus di mana dia ditahbiskan jadi pendeta? Saya nggak tahu. Makanya saya bilang sama Sekum PGI ketika itu, ini saya nggak ngerti pendetanya dari mana. Saya belum pernah keluarkan SK buat Saifuddin Ibrahim sebagai seorang pendeta. Saya orang jujur. Saking jujurnya gampang dibohongin orang. Haleluya. Hei pendeta busuk, kamu akan rasakan penderitaanmu. Namamu akan rusak. Saifuddin Ibrahim tidak pernah bohong. Untuk apa? Hidup enak di negara orang. Katanya cinta Indonesia, katanya mau mati untuk Indonesia. Tapi saya bilang, saya cinta Indonesia. Tahu bahwa untuk kamu mendapatkan perlindungan dan suaka perlu membuat onar, supaya seolah-olah nyawamu terancam di Indonesia, maka ada alasan kamu meminta perlindungan. Tapi itu kan cara yang tidak benar, licik yang saya bilang tadi. Jadi mental kamu belum habis, belum bagus, JT. Saya dekat dengan kamu, bahwa Saifuddin Ibrahim pernah belajar kepada saya, khusus pengajaran tentang kristologi. Karena ketika Anda diserang oleh saudara-saudara yang berapologet dari Islam tentang Tritunggal, Anda nggak bisa jawab, belepotan, ancur-ancuran.
Saifuddin Ibrahim tidak mewakili kekristenan di Indonesia. Dia mewakili pribadinya ketika dia melakukan penghinaan, penistaan, provokasi terhadap umat Islam. Kamu mengacau, memprovokasi konflik horizontal antar agama ini loh. Ya, waktu Anda di penjara, saya juga orang salah satu yang datang. Sebelum saya masuk penjara, saya tahu kok. Kamu tuh ular beludak. Saifuddin Ibrahim itu orang benar. Kalau kamu berani lagi jawab YouTube ini, habis kamu. Dan saya ini sekarang ada di negeri orang ini karena terpaksa. Orang-orang sudah mempengaruhi saya supaya segera. Waktu saya ketangkap itu saya mau dibawa ke luar negeri. Jenderal-jenderal itu sudah mengatur semua. Saya ditarik dari ini, dibawa kabur, diculik dari tahanan Bareskrim. Saya mau diculik, tapi saya bilang saya cinta Indonesia. Supaya saya kabur ke luar negeri, supaya tajam omongan saya. Begitu saya keluar dari penjara, saya diundang lagi sama orang-orang supaya segera kabur dari Indonesia, supaya penginjilan melancar dan berani bicara. Saya juga menolak karena saya cinta Indonesia. Ketiga kalinya ini terpaksa saya harus tinggal gara-gara si Marmut MD itu. Marmut MD bilang itu ancamannya lebih dari 5 tahun. Kemudian polisi langsung mengeluarkan tersangka. Polisi goblok, belum juga menangkap, belum ngomong sama gua sudah ditetapkan tersangka. Jahat polisi Indonesia. Kejahatanmu itu luar biasa polisi. Aceh ditangkap pakai 25 orang polisi. Mestinya disidang di Bali, dibawa ke Ciamis. Ini kan jahat itu. Permainan kotor polisi kadrun Bambang Siregar. Berarti urusannya urusan bawah perut semua. Kan Tuhan mereka perutnya. Kalau Tuhan itu perutnya, bawah perut apa? Ayo. Ya cari janda, betul. Jangan heran.